Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Arum Sulistianingsih, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asesmen diagnostik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asesmen diagnostik merupakan satu hal yang penting untuk dilakukan dalam implementasi atau pelaksanaan kurikulum merdeka. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tiga hal penting dalam asesmen diagnostik, yaitu yang pertama tujuan asesmen diagnostik, kemudian bagaimana asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan, dan yang terakhir bagaimana asesmen diagnostik kognitif dilaksanakan. Baik, Ibu Bapak yang hebat, secara umum seperti namanya, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan untuk yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan yang terakhir mengetahui gaya belajar serta karakter serta minat siswa. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Baik Ibu Bapak, kita akan lanjut bagaimana pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif. Seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Ada 3 tahapan penting yang harus dilakukan untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Perlu diketahui bersama bahwa keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan merupakan satu hal yang penting dalam pelaksanaan asesmen ini. Berikut merupakan contoh kegiatan persiapan yang bisa dilakukan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian siapkan pertanyaan panduan seperti, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Kemudian kita lanjutkan dengan membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contohnya seperti, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Dan apa harapanmu? Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif dilaksanakan dengan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan 3 kegiatan seperti bercerita, meminta siswa untuk menulis apa yang dirasakannya, atau menggambar. Tentu saja 3 kegiatan ini merupakan pilihan-pilihan kegiatan yang bisa Ibu Bapak pilih dan lakukan sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan dan kondisi yang paling sesuai di sekolah Ibu Bapak. Dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, ada beberapa strategi tanya jawab yang wajib kita kuasai. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa pertanyaan yang kita berikan jelas dan mudah dipahami oleh anak. Berikutnya, pertanyaan yang kita ajukan hendaknya menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya.
Dan yang terakhir, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Karena bisa jadi pertanyaan yang kita berikan termasuk sulit bagi siswa untuk menjawabnya, atau pertanyaan tersebut termasuk pertanyaan yang sensitif bagi mereka. Oleh karena itu, memberikan waktu berpikir pada siswa menjadi satu hal yang penting agar kita bisa mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya. Ketika siswa menjawab pertanyaan, maka hendaknya kita memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lanjutan untuk mengenal lebih dalam, dan mengembalikan fokus jika jawaban yang diberikan oleh siswa mulai menyimpang dari apa yang seharusnya. Dan ketika siswa balik bertanya atau justru kembali bertanya kepada kita, maka kita hendaknya langsung menjawab pertanyaan siswa tersebut dan membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Bagaimana ketika siswa tidak menjawab pertanyaan? Maka kita akan coba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami, dan menunggu beberapa saat atau memberikan kesempatan berpikir kepada siswa tersebut. Setelah dilaksanakan, lalu bagaimana dengan tindak lanjut yang harus dilakukan? Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Dan yang ketiga, mengulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Bagaimana dengan asesmen diagnostik kognitif? Asesmen diagnostik kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Kemudian asesmen ini dapat dilakukan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala pada awal pembelajaran, akhir setelah guru selesai menjelaskan dan membahas topik, dan waktu-waktu lain yang telah ditentukan. Asesmen diagnostik bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif dengan tahapan yang sama dengan asesmen diagnostik non-kognitif, yaitu persiapan, pelaksanaan, diagnosis, dan tindak lanjut. Yang harus diingat bahwa asesmen diagnostik kognitif dilakukan untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan untuk mengejar target kurikulum dan bukan untuk mengetahui IQ siswa. Baik. Berikut ini merupakan contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, buat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, mengidentifikasi materi asesmen berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sederhana meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran yang baru, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Sesuaikan pertanyaan dengan topik yang menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti pembelajaran di jenjang sekarang. Maksudnya, jika sebagai contohnya, izin Ibu Bapak ingin mengajarkan materi tentang menghitung volume kubus atau volume bangun ruang lainnya, maka tentukan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa agar mampu mengikuti pembelajaran dengan topik menghitung volume bangun ruang. Contoh, jika yang menjadi kemampuan prasyarat adalah mengetahui sifat-sifat bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, kemudian memahami atau menguasai keterampilan perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, maka yang akan menjadi materi di asesmen diagnostik kognitif merupakan materi-materi yang menjadi prasyarat tadi. Kemampuan penjumlahan, perkalian, dan pembagian, kemudian sifat-sifat maupun jenis-jenis bangun ruang. Kemudian setelah dilakukan asesmen diagnostik kognitif atau setelah siswa mengerjakan soal-soal asesmen diagnostik kognitif, maka selanjutnya guru akan melakukan pengolahan hasil asesmen. Guru akan membuat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian guru akan menghitung nilai rata-rata kelas.
Setelah itu, siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Artinya, siswa dengan selanjutnya artinya siswa yang memiliki atau berada di kategori paham utuh dan paham utuh maka bisa mengikuti pembelajaran. Bisa ditambahkan pengayaan. Sedangkan bagi siswa yang masuk dalam kategori paham sebagian atau tidak paham, maka siswa tersebut akan mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Misalkan siswa tersebut belum terampil dalam melakukan perkalian atau pembagian, maka siswa tersebut tetap mengikuti pembelajaran dengan topik menghitung volume bangun uang, tetapi guru wajib atau hendaknya melakukan pendampingan pada siswa tersebut untuk menguatkan keterampilannya dalam perkalian pembagian. Kemudian, lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Jadi Ibu Bapak, ketika pembelajaran sudah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis dari asesmen diagnostik kognitif, maka proses ini akan terus diulangi ketika Ibu Bapak akan menyampaikan topik pembelajaran yang baru. Penting untuk diingat bahwa guru menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Berikut ini saya tampilkan contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut asesmen awal matematika kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran yang akan dites adalah menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Prasyaratnya mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan untuk panjang, berat, dan waktu pada umumnya. Soalnya seperti ini. Ada sebuah gambar penggaris, kemudian di atasnya ada sebuah pensil. Nah, siswa diminta untuk menghitung panjang pensil dan memberikan alasannya. Nah, berikut adalah kriteria jawaban dan skornya. Jawaban A, skornya paham utuh. Tindak lanjutnya, pembelajaran dapat dilanjutkan pada materi berikutnya tentang hubungan antar satuan baku, panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Sedangkan bagi siswa yang jawab B dan C, maka mereka harus diberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur panjang benda dengan menggunakan alat ukur panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Baik, penting untuk diingat bahwa hasil asesmen diagnostik hendaknya disosialisasikan dan diberikan kepada seluruh dewan guru sebagai bahan pertimbangan penyusunan perangkat ajar maupun kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Izin Ibu Bapak untuk menampilkan contoh hasil asesmen diagnostik. Ini hanya contoh saja. Baik, seperti ini. Sekali lagi ini hanya contoh saja. Ini hasil asesmen diagnostik di topik tertentu. Muncullah data seperti ini yang mengindikasikan warna merah tidak paham, orange paham sebagian, hijau paham utuh. Nah, hasil ini sebenarnya yang kognitif ini akan sangat penting bagi guru mata pelajaran. Nah, kemudian yang sebelah kanan jika kita geser, ini merupakan hasil asesmen diagnostik non kognitif gitu ya. Meliputi gaya belajar siswa, kemampuan literasi siswa, kemampuan membaca awal dan bahasa utama yang digunakan oleh siswa, kemudian informasi lainnya di asesmen diagnostik non kognitif. Data gaya belajar ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi ibu bapak guru dalam menyusun perangkat ajar maupun menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan di kelas.
Sedangkan kemampuan literasi ini menjadi faktor penting untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran itu akan berlangsung. Artinya apa? Bahwa kemampuan literasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari guru bahasa semata, tetapi menjadi tanggung jawab semua ibu bapak guru. Kemampuan membaca awal hendaknya dideteksi sehingga kita mengetahui kemampuan anak dalam membaca, sehingga bisa menentukan bagaimana perkembangan anak tersebut dalam proses pembelajaran. Bagaimana respon dia dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian bahasa utama yang digunakan oleh anak ini juga berpengaruh pada proses pembelajaran. Bagaimana anak akan menangkap atau menerima informasi yang disampaikan di kelas. Kendala-kendala apa yang muncul? Bisa jadi kendala muncul karena bahasa utama yang digunakan anak itu tidak sama dengan apa yang digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, guru hendaknya melakukan adaptasi sesuai dengan data-data yang telah diperoleh ini. Izin Ibu Bapak, informasi lainnya ini akan sangat bervariasi sesuai dengan informasi apa yang ingin didapatkan oleh sekolah. Hal informasi apa yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam melaksanakan proses pembelajaran maupun dalam menciptakan suasana atau lingkungan belajar yang nyaman di sekolah. Jadi informasi-informasi ini tidak mutlak, tidak baku, tidak ada format bakunya, tidak ada pertanyaan baku harus ini. Tetapi menyesuaikan dengan informasi apa yang diperlukan oleh sekolah. Yang artinya informasi yang didapatkan ini nanti akan sangat berpengaruh atau bisa menjadi dasar pertimbangan bagi sekolah dalam menyusun program sekolah, dalam menentukan atau menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, maupun bagi guru untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kita ada beberapa pertanyaan. Jadi kalau boleh dirangkum, kapan asesmen diagnostik dilakukan? Ibu Bapak, asesmen diagnostik boleh dilakukan di awal tahun pembelajaran baru untuk mengetahui gaya belajar dan informasi lainnya, tetapi bisa juga dilakukan secara berkala, terutama asesmen diagnostik kognitif. Asesmen diagnostik kognitif itu hendaknya dilakukan di setiap awal Ibu Bapak akan memulai topik pembelajaran yang baru. Kemudian, materi apa yang disusun untuk membuat asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif? Saya sampaikan kembali bahwa untuk asesmen diagnostik kognitif yang menjadi materi adalah kemampuan prasyarat di topik pembelajaran baru yang akan Ibu Bapak sampaikan. Kemampuan prasyarat. Sekali lagi, kemampuan prasyarat di topik pembelajaran yang baru. Jadi Ibu Bapak tentu punya pertimbangan tersendiri, tentu punya hasil analisa sendiri untuk setiap topik pembelajaran baru yang akan diajarkan. Kemampuan prasyaratnya apa? Itu yang akan dijadikan sebagai materi asesmen diagnostik kognitif. Jadi jika boleh sampaikan kembali, tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa asesmen diagnostik kognitif itu bisa 2 pertanyaan di materi yang saat ini, kemudian beberapa pertanyaan di 1 tahun, tingkatan 1 tahun sebelumnya dan 2 tahun sebelumnya. Seperti itu. Kemudian untuk asesmen diagnostik non kognitif ini bervariasi materinya. Silahkan didiskusikan bersama di sekolah materi apa atau pertanyaan-pertanyaan apa atau informasi apa yang diperlukan sekolah. Kemudian siapa yang melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif? Diagnostik kognitif dilakukan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Sedangkan asesmen diagnostik non-kognitif boleh dilaksanakan oleh guru BK jika ada di sekolah, ataupun tim pelaksana yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan yang sudah dibentuk oleh sekolah. Jadi kepala sekolah boleh sekali membentuk tim untuk melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif. Bagaimana
tim ini bekerja. Tim ini dimulai dari merumuskan soal-soalnya, melaksanakan asesmennya, kemudian melakukan analisis hasil dan melakukan sosialisasinya. Kemudian apa tindak lanjut yang bisa dilakukan dari hasil asesmen diagnostik? Tindak lanjut yang bisa dilakukan adalah hasil asesmen diagnostik hendaknya disosialisasikan kepada seluruh guru. Kemudian hasil asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif ini bisa menjadi dasar pertimbangan bagi sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, untuk menyusun perangkat ajar yang merespon kebutuhan murid, dan juga melaksanakan atau memilih strategi pembelajaran yang sesuai. Baik, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas topik-topik lainnya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat untuk semuanya, salam semangat mencerdaskan anak bangsa. Sampai jumpa di sesi-sesi atau di konten-konten berikutnya.